Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali kajian kita di kitab Ummahat Shona'at A'lam. Yakni bagaimana dalam sejarah banyak tokoh-tokoh bersejarah, baik dalam keilmuan maupun dalam hal ibadah, dalam hal sejarah kemanusiaan yang lain, dalam kepahlawanan, dalam ketokohan, dalam kerajaan dan sebagainya. Itu banyak diantaranya dipengaruhi atau dicetak oleh para wanita, diantaranya oleh para ibundanya, ada yang oleh para istrinya dan sebagainya, bahkan ada yang dari saudara perempuannya. Jadi nggak ada alasan nanti di zaman sekarang ibu-ibu nggak nyetak apa-apa kecuali nyetak jemblem, nyetak undi-undi, gitu, nyetak cilok, cimol, apalagi es mambu. Ini nggak ada sejarah nanti. Karya terbesar ibu-ibu bukan nyetak apa? Tadi nyetak apa tadi? Risol. Bukan cuma bisa nyetak risol ibu-ibu, gitu. Itu mah gampang, sambil merem juga bisa. Nah, tapi kalau mencetak anak, bagaimana ya mendukung kesuksesan suami, wah itu nggak gampang. Ya. Itu butuh energi khusus, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih di bab tentang bagaimana kisah para ibunda yang mencetak tokoh-tokoh ahli ibadah. Sekarang yang ke-9, Sayyidah Ummul Hasan bin Shalih. Ummul Hasan bin Shalih. Wa taqsimi qiyamil lail. Bagaimana ibunya Sayyidina Al Hasan bin Shalih itu dulu membagi malam hari. Malam hari itu dibagi-bagi. Sama ibu-ibu sekarang malam hari juga bagi-bagi, ya dah. Apa yang pertama, Bu? Oh, ibu-ibu sekarang malam bagi berapa? Hah? Macam-macam. Nah. Baik. Sini katakan halaman 36. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam maka fatahajjat, bangkitlah, bangunlah dari tempat tidur bihi di antara malam tersebut nafilatan lak, sebagai satu ibadah tambahan bagimu ya Muhammad. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga ya, moga-moga Allah membangkitkanmu ya Muhammad di kedudukan yang tinggi, yang terpuji. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di situ mengisyaratkan bahwa nanti di yaumul qiyamah orang-orang bakal mendapatkan kedudukan yang tinggi itu berkat bagaimana prosesnya di masa hidup mempunyai ibadah tambahan malam hari. Orang yang nggak punya tambahan ibadah malam hari berarti nanti yaumul qiyamah nggak punya derajat apa-apa. Nah, nggak punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bayangkan Rasulullah aja diperintah sama Allah untuk nyari tambahan.
apa zaman sekarang nyari tambahan apa? Nyari sambilan, gitu. Nyari apa, Bu? Selain sambilan apa bahasa orang sekarang? Nyari tambahan dulu, Bu. Sampingan. Ibu-ibu mah paham harusnya. Nyari sampingan. Nah, sampingannya ibu-ibu bukan bungkus es mambo, bukan. Ya, kepengin punya derajat yang tinggi, sampingan kita itu ibadah malam, qiyamul lail. Ada Rasulullah yang sudah punya derajat mentok aja, ya, dianjurkan untuk bangun. Minimal kalau ngelatih anak minimal sebelum adzan. Sebelum adzan subuh itu sudah harus bangun. Bahkan di antara pepatah yang sering didengar di Tarim di Hadramut, idza ra'aita thaliban laisa lahu qiyam bil lail fanfud yadaik minhu. Ya, kalau kau ngelihat ada santri, ada yang cari ilmu kok enggak punya jam bangun malam, artinya dia sebelum adzan belum enggak bangun sama sekali, fanfud yadaik minhu. Ya, ini udah kibaskan tangan kamu dari dia. Artinya nggak bakal bisa diharapin hasilnya. Itu bakal percuma mondok, bakal percuma cari ilmu, nggak bakal manfaat karena tidak ada waktu khusus dia sama Allah di malam hari. Nah, itu yang nyantri, yang mondok, gimana kayak kita yang nggak sempet mondok, ya, malah nggak ada ceritanya sama sekali. Makanya itu waktu malam ini perlu kita atur, diperjuangkan sedemikian rupa. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ayat anjuran tentang bangun malam, tatajafa junubuhum, menjauh sisi tubuh mereka 'anil madaji, dari tempat tidur, yad'una rabbahum, mereka bangun tidak tidur, ya, menjauhi tempat tidurnya. Ngapain? Bukan update status, bukan main HP. Ngapain? Yad'una rabbahum, mereka berdoa, memohon, wirid, ya, berdoa yang panjang kepada Allah. Dalam rangka apa doanya? Khaufan wa tama'a. Pertama, berdoa takut nasib di akhiratnya bagaimana, wa tama'an, dan mengharap kepada anugerah Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka senantiasa infak. Jadi malam begadang, doa tahajud, ya, qiyamul lail, siang hari infak. Gitu. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu pada malam harinya sedikit mereka tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka kalau di waktu sahur, yakni waktu sahur ini kurang lebih 30 menit sebelum adzan. Waktu sahur ini 30 menit sebelum adzan mereka baca istighfar. Nah, itu kalau kita tertibnya, kalau ibu-ibu punya khulasatul madad, ya, 30 menit atau 40 menit sebelum adzan subuh itu sudah mulai, udah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad, salat witirnya udah beres, salat witir udah beres, baru subuhun qudus rabbana al-malaik jalal tas-samawati wal ardi bil izzati wal jabarut taqahhar al-ibad al-maut. Habis itu baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali, baru doa asmaul husna. Itu doa asmaul husna sama asmaul husna dibaca kurang lebih 30 menit pas adzan nanti. Ya, selesai wirid dari doa asmaul husna sampai akhir qasidah itu kurang lebih 30 menit. Nah, itu minta apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tiap malam harusnya. Jadi nggak boleh orang Islam, ya, apalagi ya, negara yang notabene dikenal umat Islamnya paling besar kok mengalami kekacauan, pasti ada masalah, gitu ya. Makanya yang harus dikembalikan itu bagaimana hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan sama Allah, urusan yang lain Allah perbaiki semua. Ya. Baik.
An Abd bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas ufshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam sahih. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kalau nggak salah Abdullah bin Salam kalau nggak salahnya. Kok ini Abd bin Salam sih, terusnya Abd bin Salam ya. Nggak ada Allahnya. Nanti coba, ini ada nomornya nih. Sebentar. Jadi dalam satu riwayat dari Abdullah, ingat saya Abdullah. Di Sunan Tirmidzi nomor berapa itu? Berapa itu namanya? 2019. Ayatnya 2019. Nggak nyambung nomornya. Itu 2000 benar. Nah. Nanti dicek ulang ya. Nah, benar Abdullah bin Salam ya, kurang Abdullah. Nomor 2485. Ya ayyuhan nas ufshus salam wa at'imut ta'am wa sallu di sini enggak ada billailnya. Wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kalau di sini wa sallu billail. Ala kulli hal, ada Sayyidina Abdullah bin Salam, tadinya orang Yahudi. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, ulama Yahudi ini, Sayyidina Abdullah bin Salam ini masuk Islam ya. Makanya beliau yang pertama kali mendengar khutbahnya Rasulullah ketika di Madinah. Rasulullah menyampaikan ini, ayyuhan nas, ini semua orang di situ, enggak harus yang muslim, enggak harus yang mukmin, tapi semua orang. Apa? Afsyus salam, sebarkan kedamaian, jangan bikin masalah, jangan berantem, jangan perang. Ya, kemudian wa at'imut ta'am, beri makan. Nah, ini yang saya bilang program MBG itu Rasulullah yang mencanangkan, kasih makan. Ya dah. MBG apa tuh? Ya dah. Orang sekarang rakyatnya dikasih makan loh, dikritik, masya Allah, kan nemen itu. Rasul yang ngajarin kita ngasih makan, makanya kita pengajian dikit-dikit makan gitu. Kalau nggak ada makan tuh nggak ngamalin hadis. Itu semua orang kata Rasulullah, kasih makan. At'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam, dan sholatlah ketika orang-orang pada tidur. Kenapa kalau kita mengamalkan tiga ini, damai, ngasih makan, sholat malam, damai, ngasih makan, sholat malam, tadkhulul jannata bisalam, kalian bakal masuk surga dengan selamat. Nah, ini programnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal ceramah di Madinah. Wa an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Allah, yakni bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil laili la sa'ah. Sesungguhnya di tengah malam itu ada satu saat, ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun
yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah. Tidak ada satu saat di malam hari kalau ada seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut minta kepada Allah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, illa atahu iyyah, pasti dikasih sama Allah kalau pas cocok dengan waktu tersebut. Wa dzalika kullalailah, itu setiap malam ada waktu istijabah. Nah, kata para ulama, waktu Allah ngasih ijabah itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir berarti ngitungnya gimana? Kalau 12 jam malam itu dari maghrib jam 6 sampai jam 6 pagi dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 berarti per 4 jam. 6 tambah 4 10. Sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10. Sepertiga malam kedua 10 tambah 4 sampai jam 2. Nah, berarti sepertiga terakhir tuh jam 2 lebih gitu. Jam 2 lebih, nah mulai gelar sajadah, nggak usah ngantri itu mah. Ya toh, nggak perlu rebutan, nggak perlu sikut-sikutan, nggak perlu hasut-hasutan. Udah minta sendiri-sendiri sama Allah. Nggak usah. Oh, ibu anu tasnya baru. Kalau anu motor baru meriang. Anu punya rumah diperbaiki pingsan. Apa? Minta sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malam hari apa aja dikasih, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau urusan dunia biasanya cepat ya, ACC-nya lebih cepat daripada urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu agak dicek dulu serius nggak mintanya, karena barang akhirat itu rata-rata mahal-mahal. Karena barang kekal abadi. Innaha umut tabi'il jalil Al-Hasan bin Shalih. Beliau, ibunda ini adalah ibunya seorang tabi'in yang mulia, Sayyidina Hasan bin Shalih. Qarrarat ayyakuna baitaha tawal al-lail fihi shalah thuluthun laha. Beliau menetapkan di rumahnya itu sepanjang malam harus ada sholat sepertiganya. Jadi sepertiga malamnya itu dipakai sholat, kata ibunya. Wa thuluthun li zaujiha Shalih rahimahullah. Sepertiganya untuk suami. Sholat sepertiga 4 jam, untuk suami 4 jam. Wa thuluthul akhir li beniha. 4 jam berikutnya untuk putranya Al-Hasan. Hatta takunad dar amirah daiman bil khair, sehingga rumahnya senantiasa makmur dengan kebaikan. Syuf, ini dimakmurkan dengan 4 jam di malam hari sama anak-anaknya jadi ulama besar. Ya, nah kita kepingin punya anak top, berapa waktu buat anak kita? Ayo, berapa bu? Nah, punya waktu khusus. Diapain tuh anak tuh? Kalau kita 4 jam sama anak diapain coba? Iya dah. Ibu-ibu sekarang sibuk, dikasih kegiatan ini entah itu macam-macam, anaknya nggak keurus. Ya, jadi karya terbesar ibu-ibu itu ya di rumah itu, ngurusin suami, ngurusin anak, gitu. Makanya suami-suami pada sukses di luar, berhasil, konsen dan sebagainya karena di rumahnya terurus. Kalau suami-suami di rumahnya nggak keurus, keluar kusam kusut dia ya. Cari masalah itu doang. Badalan min ayakuna baitaha tiwal al-lail amiran bistima'i at-tilfas. Ketimbang rumahnya sepanjang malam makmur dengan nonton. Ya dah, kama wa fi hadil ayyam, sebagaimana itu di di hari-hari ini. Ya oke lah, misalnya gini. Ya kan semuanya itu perlu latihan. Ya toh. Kalau sekarang anak kita langsung diajak latihan, ayo latihan, megang tasbih 4 jam, gak bakal bisa. Ya toh. Nah, makanya itu kadang-kadang kita ajak nonton. Apa niatannya? Biar biasa begadang dulu, biar biasa melek kuat dulu. Ya toh. Karena untuk tidur sedikit di malam hari itu butuh latihan, butuh kebiasaan. Tapi langsung kalau dikasih wirid, dikasih buku, ayo baca 2 jam,
kagak bakal. Ya, tapi coba kasih tab melotot itu, ya, langsung kuat anak zaman sekarang itu. Emang zamannya, ya, kasih TV kuat itu. Kadang-kadang aja dia kalah, TV-nya masih melek, dianya ngeblak. Ya, nah, ini untuk latihan. Nah, nanti dibelokin dikit-dikit gitu. Sehingga satu ketika ya kita doakan terus, moga-moga ketika sudah sampai umurnya, sudah sampai ilmunya, dia bisa melototin laptop, wah, kitab di sini. Oh, ini sekarang ribuan ini di sini. Ayo, kalau anak kita nggak kuat melotot laptop begini, ya, terus kitab-kitab yang ribuan itu kapan bacanya coba? Ya udah. Itu semuanya butuh tahapan. Makanya di kitab Allahumma shalli ala Muhammad, di kitab Manhajus Sawi, ya, di antara adabnya ulama salaf terdahulu itu bangunin anak di sepertiga malam akhir dikasih mainan. Dikasih mainan. Ya, mainan zaman dulu apa coba? Ya jangan dikasih mainan zaman dulu, ya zaman anak sekarang mainannya apa? Gak apa-apa bangun malam main HP. Ya udah, tapi bangun malam sebelum subuh. Oke, deal. Gitu baru boleh. Kalau sebelum subuh bangun baru boleh main. Kalau enggak ya enggak boleh. Harusnya gitu. Nah, itu ibu-ibu dulu punya program di rumahnya. Habis itu di al-walad rabbathu ala qiyamil lail. Jadi anaknya tadi dididik untuk bisa qiyamul lail wa ala hifdzil Qur'anil Karim, untuk bisa menghafal Quran, wa ala tadarru' wa du'a wal istighfar wa ala ightinami awqati akhiril lail. Dilatih, dididik untuk bisa berdoa, istighfar, dan memanfaatkan waktu di akhir malam badalan min tadhi'iha fil umurit tafihah, daripada menyia-nyiakan dengan urusan yang rendahan, nggak ada harganya. Ini contoh ya, ide bagaimana kita mengelola waktu. Harus ada diprogramkan ya, malam hari programnya apa, pagi, siang, sore ya, investasi dikit-dikit setengah jam. Saya kemarin ngajak siapa yang paling kecil ini, Aminah, saya ajak duduk di majelis gitu, kena 2 pasal dah udah galau dia. 2 pasal ya, pasal Burdah itu. Nah, 2 pasal sudah mulai nangis gitu. Nah, itu nanti meningkat 2 pasal setengah, 3 pasal, sampai kuat dari awal sampai akhir. Itu harus ada latihannya. Kalau bapaknya enggak, ibunya enggak ngelatih, ya kira-kira tetangga ngelatih enggak? Mbahnya ngelatih enggak? Itu aja masalahnya. Kalau kita enggak ngelatih terus ada yang ngelatih, alhamdulillah. Kalau enggak ada sama sekali, ya wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Moga-moga ini menginspirasi kita untuk bisa membikin program. Kita niat ya, membikin program buat rumah kita, buat rumah tangga kita, baik suami maupun anak-anak kita. Moga-moga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu alaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim.